Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar yang kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai pembacaannya dengan sebuah tema yang pergi untuk kembali. Jadi ada seseorang yang dia pergi tapi kini kembali ya. Ada seseorang yang dia pergi namun kini kembali, yang pergi untuk kembali. Oke. Orang ini tuh memang dalam posisi tergantung ya, dalam posisi sedang banyak pasif, sedang berusaha berpikir dengan perasaan yang tenang, mencari solusi-solusi dari jalan keluar masalah-masalah yang sedang dia hadapi ya. Di sini ada langkah yang tertunda, ada gerak yang tidak bisa bergerak karena situasi, kondisi dan keadaan memaksa dia untuk stagnan di saat-saat ini. Oke, orang ini sedang sangat-sangat berjuang untuk yang namanya finansial, sedang berjuang benar-benar untuk finansial, ya. Benar-benar ada hal yang harus dia lakukan, dan ini kalau Sora lihat mungkin saja berhubungan dengan keluarga, ya, atau tentang sesuatu yang mungkin juga keluarga, hutang keluarga yang banyak dan sebagainya, ya. Dan ini juga ngomongin soal bagaimana dia itu sedang berpikir dengan benar-benar bagaimana harus berjuang. Jadi dari dalam sikap dirinya yang diam itu, sebenarnya di dalam sana, di dalam dirinya yang sedang banyak ketakutan, keraguan, itu semua adalah tentang bagaimana berjuang. Ya, berpikir untuk menyelesaikan masalah, bagaimana untuk segera menyelesaikan finansial gitu loh ya. Dan di sini sehingga dia tuh juga masih berusaha untuk mengalah terhadap Sora bilangnya ya, ada hal-hal yang akhirnya mesti dia tunda dulu karena dia harus memperjuangkan yang lain. Nah, yang dia tunda ini ngomongin soal apa? Keinginannya dia, pergerakannya dia, masa depannya dia, dan perencanaan dia secara pribadi itu akhirnya harus dia tunda demi harus mendukung dan menyupport mungkin keluarganya dan masalah-masalah yang ada sekarang gitu loh. Karena orang ini benar-benar terpuruk, ya, benar-benar terpuruk. Jadi ini benar-benar jatuh. Jadi benar-benar mungkin kayak segala sesuatu harus tanggungnya benar-benar sendiri, literally benar-benar sendiri gitu loh. Dia benar-benar kayak stres, benar-benar dalam situasi yang benar-benar terpuruk ya, teman-teman. Jadi ini benar-benar situasi yang dia harus berkorban sana dan sini, dia harus terpuruk sana dan sini gitu. Jadi memang benar-benar situasi yang mau bangkit dari segala keterpurukan ini bukan masalah mudah gitu, karena semuanya tuh harus dipikirkan, semuanya harus dipertimbangkan gitu loh temennya. Oke, siapakah orang ini ya? Tuh kan, orang yang mengalami jatuh, benar-benar jatuh ya, jatuh mungkin kesehatannya, jatuh mungkin usahanya, jatuh finansialnya, jatuh kestabilan keluarganya. Pokoknya di sini ada sebuah kejatuhan. Oke. Dan di sini ada situasi di mana banyak hal yang dia tuh mengalami kayak panik karena hal yang datang tuh berturut-turut datang dalam hidupnya dia. Ya, jadi sekarang fokusnya dia cuman bertahan, surviving. Karena benar-benar yang ada sekarang harus dia pertahankan. Kalau nggak benar-benar dia nggak bisa bertahan lagi. Ya. Dan orang ini itu banyak sekali ya yang dia itu memang harus menanggung sebuah tanggung jawab, support terhadap keluarga dan sebagainya gitu loh ya. Dan di sini orang ini tuh memang sedang membayar karma-karma apa yang sedang dia lakukan. Artinya apa yang terjadi sekarang itu adalah memang bentuk dimana hasil dari apa yang dia lakukan sendiri gitu loh ibaratnya. Jadi dia menyadari bahwa ada yang harus karena ulah dia sendiri, tapi ada juga yang dia merasa bahwa ya sudah, memang harus aku jalani. Dan di sini ada beberapa yang sedang mungkin mengalami masalah dengan kasus-kasus hukum, itu juga ada ya. Oke. Dan orang ini seperti ingin mencari ketenangan, mencari kedamaian gitu loh ya. Jadi dia tuh kayak seperti menjauh, itu sebenarnya gini loh, menjauh dari kamu itu demi kebaikan kamu gitu loh. Dia tuh berpikir tuh, aku tuh ngejauh kayak gini itu nggak lain dan nggak bukan, itu adalah demi untuk kamu kok. Jadi orang ini tuh menjauh itu demi kamu juga gitu loh. Karena nggak mau ngebebanin kamu secara mental, karena tahu situasi dia tuh benar-benar sedang terpuruk dan jatuh gitu ya. Siapakah orang ini? Orang ini adalah seorang divine maskulin ya, atau seseorang yang banyak memakai logika energinya. Oke.
Dia juga adalah seseorang yang Sora lihat penuh dengan ambisi. Sebenarnya orangnya secara umur mungkin lebih dewasa daripada kamu, ada yang lebih tua daripada kamu secara umur ya. Ada yang atau secara perilaku lebih tua dari kamu ya. Orang ini itu seperti punya magnet yang selalu dia tuh tertarik balik lagi ke kamu. Jadi di sini tuh dia merasa dia punya satu ikatan yang memang meskipun dia menjauh, pada akhirnya dia akan terkoneksi kembali sama kamu. Ada tarik menarik di sini ya. Dan di sini orangnya itu berusaha untuk beradaptasi ya. Orangnya itu berusaha untuk beradaptasi, dan dia berusaha untuk memperbaiki hidupnya dia gitu loh. Dan orang ini memang sedang banyak banget mengalami hal-hal yang tidak terduga di dalam hidupnya dia. Oke. Nah, itulah kenapa dia itu pergi ya. Jadi pergi itu bukan karena nggak sayang atau nggak cinta kamu. Itu pergi adalah segala sesuatu yang terbaik untuk kamu ya. Di sini ada yang banyak didominasi oleh Aries, Leo, dan Sagittarius. Jadi nanti seorang nggak bacain lagi astrologinya ya. Oke. Dan sehingga di sini banyak energi-energi dia itu yang banyak dia fokuskan memperbaiki hidupnya dia ya. Dan orang ini sedang mengalami step by step untuk perbaiki gitu loh hidupnya dia. Jadi orang ini itu melangkah dengan situasi dia yang terpuruk tadi, nggak bisa ambil langkah langsung ekstrim dan besar gitu loh. Karena yang melilit dia itu banyak sekali. Di sini banyak hal yang melilit dia, sehingga pergerakan dia tambah susah. Udah jatuh ketiban tangga, terus udah kayak gitu kehujanan kayak gitu lah. Jadi kayak segala sesuatu yang nggak habis-habis ya. Di sini juga ada yang mungkin mengkhianati dia ya, mungkin dalam usaha dia ditipu, temennya ada yang nipu dia atau yang gimana gitu loh ya. Sehingga dia merasa bahwa dia itu kehilangan, dia merasa hidupnya dia itu banyak kehilangan hal-hal positif dan kegembiraan ya. Kalau Sora lihat di sini. Tapi orang ini kalau Sora lihat selalu ada beberapa di sini yang merasa juga banyak yang pernah melakukan third party situations atau bahkan menghadirkan orang tiga gitu loh ya, sehingga mengganggu relationship di antara kalian. Makanya Sora bilang kan tadi ada salah satu karma yang mungkin dia merasa inilah mungkin salah satu bentuk dari karma pengkhianatan yang sudah dia lakukan sebelumnya ya, kira-kira seperti itu. Oke. Sekarang kita mau coba lihat kenapa dia terus masih ada suatu perasaan ke kamu. Kita lihat ya apa yang sebenarnya perasaan dia ke kamu. Apakah sebenarnya perasaan dia ke kamu? Oke. Perasaan dia ke kamu itu sebenarnya seperti selalu mengalir. Dan di sini intuisi dia itu memang selalu terikat sama kamu dan tidak bisa pergi. Oke. Dia merasa kamu adalah seseorang yang selalu terbuka, bisa menerima dia. Jadi seseorang yang terbuka, selalu bisa Sora bilangnya ya, selalu bisa menerima dia. Dan di sini energi dari Moon, energi dari koneksi kalian itu sangat kuat secara perasaan ya. Dan di sini dia merasa kalau dia tuh banyak mendapatkan pembelajaran, banyak mendapatkan kesadaran dengan hubungan dia sama kamu. Ya, jadi perjalanan ini, hubungan kalian tuh banyak membawa dia tuh kesadaran, pembelajaran tentang kehidupan, pembelajaran tentang percintaan, pembelajaran dalam banyak hal. Jadi intuisi dia itu merasa bahwa selalu ada jalan kayak kepingin kembali ke kamu. Dan dia menyadari bahwa dia harus banyak hal yang diproses, harus banyak hal yang ditransformasikan ya. Oke. Ya, di sini ada transformasi yang sedang ingin dia jalankan ya, ada transformasi yang sedang ingin dia proses dan dia bangun sebelum dia juga memang bisa kembali lagi ke kamu. Dia harus menyelesaikan dulu, harus memenuhi dulu yang jadi tugas utama dari masalah finansial. Itu sudah pasti, karena apa? Dia juga, apalagi kalau dia divine maskulin ya, dia tuh punya senses kayak aku harus menuhin juga apa yang dibutuhkan sama pasangan aku. Dia cuma merasa bahwa dia meyakini kalian itu punya potensi bisa buat sama-sama secara positif. Dia merasakan sekali melalui banyak perjalanan kalian, masalah yang telah dilewati gitu loh. Dan
Dan setiap dia mengingat kamu, setiap kali dia mengingat koneksi kalian, dia merasakan sebuah ketenangan dan kedamaian. Ya, dari meskipun dia memang gelisah sebenarnya dengan keadaan dia, tapi mengingat kamu tuh bisa memberikan ketenangan dan kedamaian sendiri. Dan dia tahu kamu selalu setia ada di sana, ya, tidak tergoyahkan untuk dia. Oke, ada situasi di mana dia itu merasa kamu membuat dia itu tidak tergoyahkan, ya. Dan dia tahu bahwa kesabaran kamu itu luar biasa berarti buat dia. Kamu mau bertahan dan bersabar buat dia. Jadi, buat teman-teman yang masih menunggu, jangan berputus asa, ya. Ada buah baik dari kesabaran kamu menunggu. Akan ada awal baru yang akan datang, ya. Jadi buat kalian yang masih dalam periode nunggu-nunggu keadaan dia yang mungkin masih berantakan dan sebagainya, sabar, ya. Dia akan kembali dan mulai awal yang baru gitu loh, ya. Selama, ya, ada kesempatan positif datang, dia langsung akan ke kamu kok. Ya, di sini adalah perbaikan itu datangnya pelan-pelan, teman-teman. Jadi perbaikan itu datangnya pelan-pelan. Baru dia akan, jadi gini, situasi keluarga dia membaik dulu, baru dia akan bisa ada pergerakan ke kamu. Ya, karena sekarang tuh situasinya benar-benar complicated, teman-teman. Benar-benar kayak benang-benang kusut yang benar-benar pusing sepusing-pusingnya gitu loh, ya. Dan di sini kalau suara lihat apalagi ada sisi yang dia merasa butuh diayomi, butuh kamu mensupport gitu loh. Dan di sini dia benar-benar memang begitu, dia gini loh. Dia itu nggak mau ke kamu sekarang karena dia tidak mau ada perdebatan dan argumentasi ke kamu, situasi yang tense banget. Karena dia menyadari juga keadaan dia lagi nggak baik-baik aja, ya. Dan situasi dia lagi nggak positif, sehingga akan selalu banyak sekali hal-hal yang menjadi perdebatan. Ya, jadi di sini dia pingin awal dari sebuah situasi yang bisa lebih baik. Ya, di sini ada perencanaan situasi yang dia bisa berharap lebih baik. Ya, dan begitu banyak hal yang masih pingin dia bisa omongin. Oke, ada begitu banyak hal yang masih ingin dia bisa omongin, dia pingin bisa komunikasiin gitu loh, ya. Dan juga di sini ada energi dari kepingin adanya pemberesan, ya. Di sini itu dia nggak mau, dia tuh berencana pingin bicara sama kamu untuk membereskan semua. Tapi sekarang dia bereskan dulu apa yang harus jadi bagiannya dia, ya. Kalau suara lihat di sini. Di sini juga aja banyak didominasi oleh Taurus, Virgo, dan Capricorn. Jadi gini, dia itu tidak mau ke kamu sekarang, masih menunggu nanti. Kenapa? Karena di sini kalau suara lihat dia mau pemberesan dan dia tidak mau hanya membuat perdebatan di antara kalian gitu loh. Untuk ngomongin perencanaan masa depan kalau situasi dia juga belum bagus. Ke depan apa yang akan terjadi sama kalian? Fleksibel aja situasinya, jangan dipaksakan. Asal kamu tidak memaksakan, bisa ngikutin let it flow, ngikutin arus, pelan-pelan, fleksibel juga, jangan terlalu kaku, oh harus gini, harus gitu. Akan ada langkah ke depan pergerakan. Ya, akan ada langkah-langkah pergerakan untuk memperkuat situasi-situasi yang ada. Ini akan berkembang kok hubungannya, tapi memang nggak bisa ngotot dengan cara yang kamu mau, waktu yang kamu mau. Ya, akan ada periode di mana memang kesannya itu nggak ada progres, padahal bukan nggak ada progres, tapi lebih kepada untuk memberikan waktu segala sesuatunya berproses. Ya, ini adalah tentang cuman masalah timing dan kesempatan aja. Tapi hubungan ini kalau Sora lihat punya opportunity, ya, punya kesempatan, punya masa depan. Asal kamu percaya, ya. Jadi yakinilah hubungan ini tuh memang kamu afirmasikan, kamu doakan, kamu yakini bahwa hubungan ini tuh bisa punya satu masa depan, itu akan ada kok, gitu loh. Tapi sabar gitu loh, ya. Kenapa? Karena ini masih proses. Ketika segala sesuatu itu kelihatannya nggak berjalan, bukan nggak berjalan, ada proses di sana. Sora akan ambil dice angka. Di sini akan menyatakan mungkin berapa bulan atau bulan keberapa akan ada lebih banyak kembalinya dia ke kamu, ya. Oke, kita akan coba lihat. 8 bulan lagi atau bulan ke-8, 3 bulan lagi atau bulan ketiga. Jatuh. Bentar ya. Kita coba lagi. 9 bulan atau bulan ke-9, 3,
8 bulan atau bulan ke-8 lagi. Wow, 8 ya, sangat kuat. Dan satu lagi, 8 bulan atau bulan ke-8 lagi. Ini ada sesuatu juga nih soal masalah bulan ke-8 atau 8 bulan lagi nih. Ataukah memang kalian udah nggak komunikasi 8 bulan, atau kalian jadian di bulan ke-8, itu juga ada ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang kepingin beli kalung, kepingin beli gelang ya teman-teman, buat yang kepingin, ini untuk healing ya. Segala sesuatu, kesedihan, pola-pola trauma, silahkan ya di Instagram Sora @sora_tarot. Ini batunya rose quartz asli teman-teman, jadi dia itu bisa untuk membantu teman-teman healing. Ini batu kristal asli ya, dan Sora udah booster pakai treatment. Ini batu dari rose quartz butterfly ya, untuk teman-teman menarik energi cinta kasih dan positivity di dalam hidup teman-teman ya. Ini juga bisa, silahkan. Oke. Dan mungkin tidak bisa selamanya tuh akan selalu ada barangnya ya, akan ada waktunya orang nggak bisa produksi lagi barang ini ya. Ada barangnya, ada limitednya, ada N, ada E, ada D, M, T, P, R, C, ada D, F, U, A, I, X, G, H, dan M. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Silakan dicek ya teman-teman. Sora udah angkat 1, 2, 3 pause. Oke, bisa dicek ya. Nama tengah, nama kota, dan sebagainya. Dan teman-teman jangan lupa, untuk yang kepingin personal reading dan kepingin beli kartu atau pembacaan kartu dan sebagainya, bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya teman-teman. Semoga apa yang Sora bacakan bisa membantu. Jangan lupa main juga ke channel Sora yang pertama di Miss Hana Sora Channel. Sampai kita ketemu, bye bye.